Pemirsa, pembunuhan bocah perempuan berusia 10 tahun terikat dalam karung di Bandung, Jawa Barat ternyata dilakukan seorang remaja tetangga korban. Menutupi perbuatannya, pelaku sempat berpura-pura ikut mencari korban bersama dengan warga. Sadis pelaku juga memperkosa korban. Pembunuhan bocah perempuan berusia 10 tahun yang jasadnya ditemukan terikat dan terbungkus karung di Cipada Ulun, Tanjung Wangi, Bandung, Jawa Barat terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh DNS, remaja 17 tahun, tetangganya. Korban dinyatakan hilang setelah ayahnya mengumumkan lewat masjid. Anaknya pun belum pulang sejak pamit pergi mengaji. Warga yang melakukan pencarian menemukan jasad korban di tumpukan kayu di belakang rumah warga. Untuk menutupi perbuatannya, pelaku DNS bahkan berpura-pura ikut membantu mencari korban. Sadis, pelaku DNS memperkosa korban di gubuk dekat rumahnya sebelum menghabisi nyawanya. Kepada polisi, pelaku mengaku memperkosa korban karena sering menonton film porno. Pelaku memang mengakui melakukan perbuatan tersebut dan juga menghabisi nyawa korban dengan memukul menggunakan kayu yang ada di lokasi untuk menghilangkan jejak bahwa dialah sebagai pelakunya. Tersangka DNS terancam 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan melaporkan. Pemirsa, kakek berusia 60 tahun yang membunuh istri mudanya di Parepare, Sulawesi Selatan berdalih cemburu. Korban merupakan istri kedua yang masih berusia 17 tahun. Tersangka merencanakan pembunuhan dengan berpura-pura meminta diantarkan ke jalan raya. Kakek Yudi menjalani rekonstruksi pembunuhan istri mudanya dilakukan di sekitar asrama polisi kota Parepare untuk menghindari kerumunan warga. Pria berusia 60 tahun ini 2 pekan lalu membunuh istri mudanya yang masih berusia 17 tahun di Ujung Baru, Soreang, kota Parepare. Rekonstruksi pembunuhan diawali dari kedatangan Yudi yang berdalih akan menengok anaknya yang baru lahir. Namun dalam pertemuan, Yudi dan istri mudanya sempat bertengkar. Buruh bangunan ini kemudian meminta istrinya mengantar ke jalan raya. Namun ternyata Yudi menganiaya istrinya hingga tewas di gang permukiman warga. Dari 20 adegan yang diperagakan, Yudi melakukan penganiayaan dan pembunuhan pada adegan ke-17 dan 18. Tersangka mengambil sepeda motor korban dan kemudian melarikan diri. Bukan hanya membunuh, Yudi juga membawa kabur motor istrinya. Motifnya tadi mungkin kita lihat ada sakit hati karena sepertinya kan tadi sebelumnya ada pertengkaran mulut antara korban dengan tersangka, mungkin dengan dasar itu sehingga tersangka melakukan hal ini. Ya, menurut dugaan bahwa yang bersangkutan ini kan posisi sebagai hubungan suami istri. Ya. Jadi mungkin dia merasa ada di antara keluarga mereka itu mungkin ada hubungan yang agak renggan dan mungkin agak merasa ada faktor lain sehingga terjadi demikian. Pembunuhan istri muda yang masih berusia 17 tahun ini 2 pekan lalu dilihat adiknya yang masih di bawah umur. Sebelum pembunuhan, Yudi sering mengancam korban dan membawa senjata tajam. Yudi diduga cemburu pada sepupu korban. Korban dinikahi Yudi secara sirih karena usianya masih di bawah umur. Panggil di mertuanya. Iya. Oh, dia jemput di rumah. Iya, di mertuanya. Iya. Terus baru di situ langsung dibunuh. Sebelumnya korban ditemukan tewas di gang permukiman warga. Pada tubuh korban didapati sejumlah luka senjata tajam. Sebelum pembunuhan, warga juga mendengar pertengkaran.
nakotan di perut, nakotan juga leher. Jadi sekian bagaimana kanunya Pak Polisi. Dihukum seberat-beratnya Pak ya? Iya seberat-beratnya. Atau kalau tidak mana seberatnya Pak Kapolres itu suruh ger saja dirinya juga, lehernya. Ya. Tersangka terancam hukuman mati hingga seumur hidup dengan barang bukti senjata tajam serta sepeda motor. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. BNN ringkus 3 pelaku bandar dan kurir narkoba lintas provinsi di kawasan Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku disita 200 kg ganja yang akan diantarkan. Penangkapan berlangsung dramatis saat petugas menabrak mobil pelaku dan diwarnai sejumlah tembakan di tengah jalan yang mengejutkan warga. Penangkapan kurir narkoba ini berlangsung dramatis di jalan jalur lintas tengah Sumatera Barat di kawasan Bonjol, Pasaman. Berupaya kabur, kendaraan pelaku terpaksa ditabrak mobil petugas. Sejumlah tembakan peringatan pun terpaksa dilepaskan untuk bisa mengamankan pelaku yang sempat mengejutkan warga dan pengguna jalan. Dari lokasi satu pelaku berinisial LA diamankan petugas. Dari mobil pelaku, petugas menemukan 200 kg narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam karung. Saat pengembangan, 2 pelaku lain dibekuk di daerah Sijunjung, Sumatera Barat. Ketiga pelaku merupakan bandar dan kurir jaringan lapas yang selama ini dikendalikan seorang narapidana dari lapas Cijunjung. Narkoba ini dibawa dari Aceh untuk diedarkan di wilayah Sumatera Barat dengan upah per kilonya Rp1.000.000. Jadi pelakunya itu kurir dan pembawa. Satu orang, kemudian pengendali di lapas kelas 2B Sijunjung. Dan juga melibatkan keikutsertaan sipir. Para tersangka bakal dijerat pasal tentang narkotika terancam hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. 2 anggota polisi berkelahi dengan seorang anggota TNI. Keributan berawal dari salah paham, pelanggaran lalu lintas dan pemberian sanksi tilang. Keributan 2 anggota polisi lalu lintas di Kota Ambon dengan seorang anggota TNI ini terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Keributan terjadi tepat di depan pos lalu lintas Mutiara di kawasan Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Diduga keributan berawal dari salah paham saat adanya pelanggaran lalu lintas dan pemberian sanksi tilang. Kedua belah pihak telah dipertemukan untuk menyelesaikan masalah. Namun kedua institusi tetap melakukan penyelidikan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan masing-masing personil. Terus sekarang sudah selesai, ya masalahnya sudah diselesaikan, jadi sudah tidak ada masalah lagi. Ya terkait dengan disiplin mungkin ada yang salah, biarlah masing-masing akan memproses, kemudian melakukan pemeriksaan dan apabila ada kesalahan pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkan. Itu tujuannya. Keduanya pun sepakat berdamai menyelesaikan kasus keributan ini. Dari Maluku, Ambon, Nurudin Abdullah melaporkan. Cinta mendalam. Seorang suami menggali makam istrinya di Ponorogo, Jawa Timur yang meninggal 1 bulan lalu. Pelaku bahkan menyiapkan gerobak dan terpal untuk membawa jasad sang istri. Robiek, warga desa Jonggol, Ponorogo ini menggali makam Simpien, istrinya yang meninggal sebulan lalu. Aksi menggali makam ini digagalkan polisi dan perangkat desa. Pelaku yang mengaku sangat mencintai ini menggali makam karena tak percaya istrinya telah meninggal. Sebelumnya Robiek juga pernah berusaha menggali makam istrinya namun dicegah oleh warga. Enggak percaya pasti kalau sudah mati itu enggak percaya. Oh, sampai saat ini belum percaya istrinya meninggal gitu. Iya, enggak percaya. Tadi sampai berapa dalam Pak dia gali? Setengah meter lah.
Robiak juga menyiapkan gerobak dan terpal untuk membawa jasad sang istri. Pada polisi, Robiak mengaku mendapat bisikan untuk menggali makam istrinya karena sakit dan akan dibawa berobat. Terus bisikannya itu suruh mengobatkan ke dokter kan gitu. Akhirnya si Robiak itu tadi itu menuju ke makamnya dan menggali, maunya itu mau diobatkan. Robiak dibawa ke Solo, Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Sementara makam istrinya dikembalikan oleh warga seperti semula. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Demi menguasai uang korban, dukun pesugihan pengganda uang membunuh 4 orang dengan racun sianida. Bagaimana kasus ini terungkap? Ikuti informasi selengkapnya, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 jalan muda.